Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Para sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimanapun Anda berada, mungkin yang selama ini senang, selalu suka menonton video saya, tiada lain barokatul karomah Sukabumi. Maka dengan ini saya akan sedikit membagi tentang masalah keilmuan. Maka keilmuan ini adalah ilmu, bisa dikatakan ilmu psikolog, atau bisa dikatakan ilmu firasat, atau bisa dikatakan ilmu firasat. Nah, ini saya akan membahas tentang, di dalam kita terus menjelaskan tentang masalah orang-orang yang mempunyai karakter. Karakter, atau bisa ngambil dari ilmu, kebanyakan ilmu karakter. Kebanyakan ilmu karakter ini tiada lain karena sudah dibahan dari Allah berbentuk apapun. Karena sudah dikasih oleh Allah ciri-cirinya. Nah, saya ciri-cirinya ini berarti banyak, setiap orang agak berbeda. Saya akan ngambil untuk sementara dari hidung dulu, karena berbeda-beda, karena berbentuknya hidung manusia itu hampir kebanyakan tidak sama. Cuma sama namanya hidung, cuman beda-beda. Adakah ayah yang mancung, ada yang pesek, ada yang tebal, dan ada yang lubang besar, ada yang pengek. Banyak dari bermacam-macam hidung itu. Nah, itu mempunyai karakter masing-masing, mempunyai sifat masing-masing. Itu bahannya. Kalau bahan itu walaupun memang dari Allah, cuman bahan itu kalau kita mengikuti tentang masalah itu, kalau yang bagus ya boleh yang bagusnya, kalau yang jeleknya berarti nggak boleh, karena tiada lain hanya karakter. Kan setiap orang ingin untuk mendapatkan penglihatan secara dohiriyah, lewatnya adalah lewat yang dibentuk di dalam wajah, itu adalah hidung. Yang dibentuk lewat wajah hidung, supaya kita jangan terlalu semacam orang yang selalu neropong, ini orangnya begini. Nah, saya akan diberikan petunjuk nih kepada siapapun yang suka, silahkan share, subscribe, atau follow, atau nyalakan loncengnya supaya jangan sampai ketinggalan, insya Allah. Nah, diantaranya pertama, ini ada beberapa bentuk-bentuk hidung yang selama ini kita dirasakan, yang selama ini kita melihat seseorang yang berbentuk hidung seperti apapun. Nah, ada yang orang itu, pertama, ada orang yang selalu hidungnya lancip. Lancip yang bagaimana? Lancipnya ada kelancipannya dari sininya, nih saya, dari sininya lancip. Nah, kecil, ke depannya lancip juga. Nah, itu lancip seperti itu, maka dibahan oleh Allah. Itu karakter manusia yang selalu senang bermusuhan dengan orang lain, atau diberikan berbicara pun bisa cepat itu ngambil tentang masalah orang yang selalu bermusuhan. Nah, itu setiap orang yang selalu bermusuhan, maka orang itu harus dijaga. Nah, ciri hidungnya seperti itu. Ada juga orang yang selalu hidungnya seperti bagaimana. Nah, ini karena saya tidak akan sebutkan dari seperti hewan dari mana, mungkin nggak sopan ya. Nah, ini ada juga yang diambil yang berbentuk hidungnya manusia itu tebal. Nah, manusia yang berbentuk tebal adalah di dalam melihat keindraannya itu agak lumayan susah, untuk penglihatan indera-inderaannya agak susah, maka orang itu berbentuk hidungnya seperti bagaimana? Hidungnya tebal. Dari sininya istilahnya mulus. Nah, mulus cuman tebal. Nah, ini ku ayana dengan tebal bagaimana? Nah, itu orang bagaimana? Orang itu kalau misalkan diberikan pengarahan itu orangnya kurang peka. Kita diberikan tahu kepada orang itu, daripada kudu harus berpikir, lebih baik
tidur. Nah itu ciri-ciri orang seperti itu. Ada juga wahai para sahabat, para jamaah yang dirahmati Allah, hidungnya seperti bagaimana. Ada juga hidung juga memiliki hidungnya tebal, cuman ketebalan ini lewat penuh. Nah penuh ini dari mana? Penuhnya dari sininya juga sudah mulai penuh nih, hampir samalah besarnya ke sini, ke hidungnya. Nah itu manusia bila mana hidungnya lurus tapi tebal, di sininya tebal, di depannya yang tebalnya, di depannya ininya tebal. Nah itu orang itu kurang pemahaman. Diarahkan seperti apapun karena dia mah selalu kurang yang memahaminya. Karena apalagi kalau kita memberikan arahan tidak paham, sama sekali tidak paham. Nah itu contoh banyak orang yang seperti itu karena berpikirnya istilahnya kalau bahasa HP mah itu lemot, tidak ada untuk berpikir. Itu pahamnya paling paham 1, 2. Kalau lebih daripada 2, 3, 4 malahkan dia itu melamun, malah berpikirnya agak lumayan katanya pusing. Ada juga hidung itu yang bagaimana? Ada juga hidung yang pesek. Hidung yang pesek nih, banyak orang yang hidung pesek nih, dari sininya pesek tapi ke depan agak muka. Nah orang yang itu yang selalu pesek, pokoknya kalau melihat wanita atau laki atau misalkan orang yang hidungnya pesek itu, makanya orangnya terhadap orang itu bila mana kita melihat, maka itu besar syahwat. Ciri-ciri orang yang besar syahwat. Nah ini besar syahwat diambilnya dari apa? Diambilnya dari hewan-hewan onta yang perempuan. Petunjuk dari onta-onta. Nah itu bila mana hidungnya seperti itu, pesek ke depannya, itu kalau orang dibiarkan nafsu itu kalau tidak diatasi berbahaya. Nah itulah nafsu yang besar syahwatnya terhadap wanita. Nah ada juga hidung yang seperti bagaimana? Ada juga hidung seperti yang memiliki hidungnya lubangnya besar. Nah ada juga yang memiliki hidungnya manusia itu lubangnya besar. Lubang besar bagaimana? Lubang besar di sini nih, dari sini ke atas nih, mungkin saya juga nih. Lubangnya besar dari atasnya. Nah di sini agak lumayan meber lah, terbuka hidung itu. Nah kalau orang hidungnya terbuka terlalu besar lubangnya, maka itu karakter dari manusia itu adalah karakter orang yang pemarah. Orang pemarah, pemarah. Nah kalau kita melihat dengan orang seperti itu, harus dibacanya bagaimana? Oh ini orang pemarah. Jadi kita ngobrol, insya Allah kalau ulah dikasih tahu beliau bisa diatasi. Ada juga wahai para sahabat, hidungnya harusnya melengkung. Mulai melengkungnya dari mana? Dari dahinya. Tah melengkung dari dahi ke sini. Nah dari dahi bukan pesek, melengkung dari dahi langsung ke bawah sampai ke hidung ke sininya. Nah melengkungnya banget, istilahnya hampir sama dengan kemelengkungannya. Nah itu orang biasanya kebanyakan kalau orang yang selalu mempunyai karakter seperti punya hidung seperti itu, mempunyai karakter di dalam dirinya adalah orang tak tahu malu. Nah kalau orang tak tahu malu itu contohnya. Nah kalau kita bisa membaca dengan orang melihat hidungnya seperti itu, kok begini sih orang teh?
gak tahu malu nih. Nah, itu mempunyai cirinya seperti itu. Insya Allah siapapun yang telah melihatnya. Ada juga wahai para sahabat yang mempunyai hidung orang itu melengkungnya dari mana? Nah, dari ini sekarang tadi melengkungnya ke bawah, sekarang melengkungnya keluar. Bagaimana? Ya kalau diambil mah dari burung gagak yang tadi, kalau sekarang misal diambil dari contoh burung elang. Petunjuk-petunjuk ini melengkungnya sekarang keluar. Nah, itu kalau sekarang keluar, bila mana manusia dari sini melengkungnya keluar, mulus lah istilahnya, itu mempunyai jiwa yang baik, mempunyai sifat yang baik, karakternya selalu banyak berbuat baik. Nah, itu ciri-ciri orang seperti itu. Ada juga yang orang yang mempunyai hidung seperti bagaimana, yaitu dari petunjuk elang. Ada juga yang selalu mempunyai petunjuk hidungnya, petunjuk dari hidung kita diambilnya adalah semacam apa? Semacam hidung atau semacam apa? Semacam burung kenari. Nah, semacam burung kenari yang melengkung. Nah, yang melengkung di sininya melengkung tadi mah agak bengkung dikit, ya sekarang agak melengkung lekuknya. Yang dilihatnya dari lekuknya, nah tadi mah hidungnya. Nah, kalau dari lekuknya memang posisi rata, ke bawahnya pun pasti rata condong. Nah, itu orang yang selalu mempunyai dibahan oleh Allah Subhanahu wa taala, mempunyai karakternya nafsu birahinya besar, sangat tinggi, sangat keenjoyan. Banyak melihat setiap orang kadang-kadang melihat wanita nafsunya, bila mana istri atau wanita rumah tangga, bila mana mempunyai hidung itu mempunyai karakter seperti itu. Tapi itu tidak pasti sebenarnya mah. Cuman orang kalau bisa merubahkan di dalam dirinya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Nah, ayat-ayat itu bila mana Allah ngerubahkan, tidak dirubahkan. Nah, kalau mempunyai karakter seperti itu, kalau dia ingin untuk dirubahkan, insya Allah. Nah, ini kita ngambil dari ayam jantan. Makanya bila mana manusia punya seperti itu, jangan sampai jangan sampai kita diikuti karakter-karakter itu. Cuman ini untuk membaca seseorang supaya kitanya agak paham. Jangan sampai kita kembalilah kepada dukun atau kepada orang yang lain. Nah, supaya kita bermanfaat dengan siapapun kita ketemu, kalau udah tahu lewat rahasia babakan ini, insya Allah bisa tahu, insya Allah. Gambar-gambarnya para sahabat-sahabat yang ingin untuk tahu tentang masalah dari petunjuk wajah-wajah hidung ini. Sekian dari saya, ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.